ya Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullahi alaika ya Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullahi alaika rajulan sa'alan nabiyya anisaati qala nabiyyu wa ma ja'attalaha qala la say'a illa inni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, faqala al-mar'u man ahabba wa anta man ahbabta, ya Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullahi alaika qala anasun pamaparina bisai'in parhana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta qala ana sulfa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum anta ma'at man ahbabta ya Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullahi alaika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khalilillah bidawami mulkillah, salatan tunaluni biha huballahi wa rasulahu wa ma'rifatan wa rohatan wa jannatan naimi wa sa'adatan wa rahmatan wa minatan wa ni'matan wa salamatan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ya Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni
uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah salawatullahi alaika. Wahai Nabi Allah, wahai pemberi syafaatku, aku cinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman hadir fi hajjal majlis wa tasaddaqa li hajjal majlis. Sa'ulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Aba asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar wa itihapul manakib wa itihapul akabir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu meluaskan kepada kita rezeki-rezeki kita. Semoga Allah selalu meridhoi kita dan kita diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari di hati kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan-urusan kita dalam hidup ini, disimpangkan Allah daripada kesesatan dan kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir kematian kita, di barzah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Dalam Itihapul Akabir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus pembatas. Ini pembatas. Kemarin kisah. Oh ya, nah ini. Babi Gobtatin Nazir lil Asqalani qala Syekh Mufiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdasi Al-Ambali berkata dalam kitab Gobtatun Nazir lil Imam Al-Asqalani qala Syekh Mufiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdasi. Ibnu Qudamah ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu murid Syekh Abdul Qadir Jailani namanya Ibnu Qudamah. Pengarang kitab Al-Muhalla, jilidnya ada 36 jilid, itu murid Cidin. Tidak pernah dia tidak memuji gurunya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku belajar lon sini 3 bulan aja kalau aku jadi mau olah tafsir gara-gara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Sidin berkisah. Lam asma'an ahadin yuhka anhu minal karamati aksarun mimma yuhka anhu. Tidak pernah aku mendengar pada seorang pun atau dalam kitab manapun hikayat tentang sebuah karamat yang lebih banyak karamatnya daripada hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi tidak ada di dunia ini ada hikayat karamat, kisah manakib karamatnya begitu banyaknya selain yang ada pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kesaksian murid Sidina. Siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdasi. Wala ra'aitu ahadan, dan aku sebenarnya juga melihat. Aku tidak melihat seorang juga pun. Ya'zimuhun nas, yang dimana yujamun nas, manusia membesarkan seseorang min ajalid din
aksaru minhu dalam persoalan agama kecuali orang ini, kecuali guru kita ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa lah, artinya ini realita yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Wa min karamati, daripada karamatnya. Nanti kita ambil hikmah di dalamnya. Qala, kada ada batas. Wa min karamati anna salah satu min asyahi Jailani, ada 3 tokoh Syekh, 3 ulama datang kepada Syekh. Atu ila ziaratihi qaddasallahu sirrahu. Waktu itu dia datang dengan 3 orang. Daqalu alaihi ra'ul ibriki muwajjihan ila ghairi jihatil kiblat. Nah, di Irak itu sama elon kita juga di rumah tuh biasanya ada tempat wudhu, paham lah? Tapi di Irak tuh orang tempat wudhu di muka rumah. Biasanya tempat wudhu itu berupa ibrik. Ibrik tuh model kayak kita di sini gandum halus ke apa tuh? Wadah halus air tuh nah. Apa namanya? Apa? Nah, gentong lah. Nah, jarah jahero gentong di sini. Ada gentong halus. Berwudu diandak biasanya diletakkan langsung menghadap kiblat. Misalnya kiblat ke sana, diletakkan gentong tuh sini. Bila kiblat ke sana berarti gentong tuh pas ini. Jadi pas orang berwudu tuh langsung menghadap ke sunat hukumnya. Yalah. Kenapa waktu itu gentong itu talihnya lain kiblat? Kan bisa dirubah-rubah kayak itu lah. Siapa kan yang merubah? Pokoknya terubah lah. Intinya lah orang berwudu kada menghadap kiblat, kada dapat pahala sunat orang. Pahala sunat menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat waktu berwudu itu hukumnya sunat. Muwajjihan ila ghairi jihatil kiblat. Wal qadimu wa qafa baina yadayhi. Ketika itu ada qadim pembantu Syekh Abdul Qadir Jailani ini di rumah, tapi tidak mengerti dia berdiam aja. Pawadda as-syekh kitaban min yadayhi wa najara ilaihi. Rupanya Syekh ini merasa sih Din, gendong di muka rumah nih terhadap ke lain, ya lah. Min yadihi wa nazara ilaihim. Akhirnya Syekh melihat keadaan itu, nang 3 orang ulama itu nak menanggur dah. Kenapa gendang tuh jadi anu kayak itu nah. Sebelum mereka menanggur dilihati Syekh karena kau pender nang anu nih 3 orang ulama ini tidak bisa berbicara, tidak bisa menanggur bahasa Banjar lah. Tidak bisa menegur. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nang anak buahnya di muka rumah ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Syekh memandang dengan pandangannya najratan wa ilal qadim, kepada pembantunya ukra. Pawaqa amaitan, seperti mayat saja lagi si pembantu itu terdiam dia. Wa najara ilal ibrik najratan ukra padara wa tabra ibrik wahdahu ilal kiblat. Sekali pandang kemudian tiba-tiba penjaga di muka rumah tadi, anak buah saya tadi tiba-tiba bisa bergerak, tamu tadi bisa bergerak, tiba-tiba juga apa tadi? Gentong itu berubah juga tempatnya, berubah menghadap kiblat. Subhanallah. Jadi memandangnya ta'alihnya. Nah, ya kalau itu hebatnya. Palu ini pakai sapalu lah. Lawan bini habis nukar handphone sekali 2, bini sikung 1 sikung, habis mau mecek handphone tuh umur. Kenapa tuh umur jeneng bini? Mbak tuh berdiam aja apa palu ini mbak tuh kamu ke rumah mau micik pagar nih. Kenapa jeneng bini? Aku nih bingung jar nang ini. Apa? Ini masalah telepon nih jar, nanyarannya. Apa masalah apa jar nang bini? Bila ada masalah telepon, tadi disuruh kelak telepon aja operator. Sudah aku telepon operator aja paloy. Nya aku bingung tuh disuruh jar paloy menekan pagar. Jadi sudah berapa kali pagar nih? Ku tekan nah. Kadang berubah juga handphone nih. Wah, menekan pagar aja untung jeneng bini. Aku teh itu disuruh jar bini memegang bintang lagi jar bini adalah. Iyalah, apa rajin tulisannya tah memegang bintang tah. Buka bintang tutup dengan pagar. Aku bingung jar.
mencapai bintang aja kada pernah aku jeneng ini bungol bandar. Aku di kita dibungoli oleh anu jar. Oleh siapa? Oleh tukang tel. Kalau kita jahil, kita pasti menuduh tukang jual handphone tadi apa terjadi barang dibungulinya dan sama orang mendengar karamah itu kalau ini kada percaya bisa dibungulinya tidak bisa terjadi ya karena memang dia tidak percaya. Soal percaya dan tidak itu tidak ada jadi masalah. Tapi begitu kita percaya si hamba itu memiliki kelebihan seperti demikian, berarti kita membuka di hati kita Allah bisa memberikan keajaiban kepada semua manusia, termasuk memberikan mukjizat kepada para nabi-nabi dan rasul. Mukjizat yang terbesar saat ini kita rasakan adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Satu ayat bahkan satu hurufnya tidak boleh kita tidak percayai, sehingga para ulama mengajarkan apa saja tulisan Arab sekalipun itu alif bata hormatinya, karena dengan tidak ada alif Al-Quran tidak bisa dibaca, tidak ada huruf ba bisalah Al-Quran dibaca? Tidak bisa, ya kah? Tidak ada mim bisalah Al-Quran dibaca? Tidak bisa. Maka ulama mengajarkan menghormati juga tulisan-tulisan Arab subhan, maka di dalamnya ada pahala. Demikian juga ketika kita meyakini karamah itu bisa terjadi, berarti terbuka lebar Allah juga akan memberikan kepada kita karamah-karamah. Kemuliaan itu banyak, tidak seperti tadi itu saja. Misal pian karena tapi susah-susah hidup, tapi pian nyaman rezeki pian, ya kan? Hah? Udah susah-susah sampai masuk hutan, pian berduit, ya lah. Pian bisa anu bini pian bungas-bungas semnyan lah. Hah? Bungas-bungas semnyan lah. Ya, coba kan mandi madakan kada bungas lah. Dinyatakan bini pian. Rekenan sini bini pian hadir. Uyu-uyu lah pian mencari bahari itu kada kalah. Hakun jakalanya berarti itu kemuliaan diberikan Allah kepada pian. Ya lah, banyak kalau ini pemuda nang bingung mencari bini, yalah. Pasana kemarin mencari bini. Hah? 3 hari aja kada di apa? Kada berteleponan rasa menangisnya, rasa kehilangan bini sudah. Oh, padahal belum berbini lagi. Takutan mana kalau berpisahan. Bini. Nah, itulah manusia sekarang. Nah, itu membuktikan. Berarti Allah banyak memberikan kemuliaan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Kisah ini menginspirasi kita supaya hati kita terbuka, diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah kan? Ada komen dari Ya Nabi ya Allah ya syafaati inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah salawatullahi alaika ya Nabi ya Allah ya syafaati inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah salawatullahi alaika ya rajulan sa'alan nabiyya anisaati qala nabiyyu wa ma ja'atta laha qala la sai'a illa inni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala al-mar'u man ahabba wa anta ma'a man ahba
uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah salawatullahi alaika qala anasun pamaparina bisai'in parahana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta qala ana sulfa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum anta ma'a man ahbabta ya Nabi ya Allah ya syafaati inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha salamullahi alaika ya Jamalallah